Halo warga desa Sukawedi, kembali lagi di Mencekam, menceritakan email kamu. Sebelum kalian nonton, paling enak nonton sambil punya cemilan di rumah. Nah, kalian bisa pesan dari Honey to the Bee ya. Yang gue makan ini adalah cinnamon roll, red velvet, wah cream cheese-nya blueberry. Bismillah. Enak banget, makan sampai berantakan. Nah, yang ini minggunya. Bismillah. Enak banget. Ini nanti kesukaan aku. Nanti order di bawah ya. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Nah, di Mencekam kali ini sebenarnya tadi rencana mau bikin mencekam di luar, nggak di dalam rumah, cuman sekarang lagi hujan. Alasan. Sebenarnya takut. Nggak sih, biasa aja. Oke, di Mencekam kali ini saya akan bacain cerita dari Mbak Rachel Bernadette. Pasti udah pada kenal dong, kontributor lama, kontributor yang waduh, tidak usah diragukan lagi. Kalau punya cerita pasti serem banget sih. Ya udah, langsung aja kita bacain dari Mbak Rachel. Hai, namaku Tiur. Aku punya cerita horor yang ku dapat dari papaku sewaktu beliau berusia 11 tahun. Kejadiannya sewaktu papa merayakan Natal di Kampung Buyut yang ada di Pulau Samosir. Sekitar tahun 1973, kalau nggak salah. Jadi papa punya 5 saudara laki-laki yang selalu main bersama. Zaman dulu di Samosir itu masih banyak hutan. Walaupun memang aku nggak pernah dengar ada harimau atau binatang buas lainnya di sana. Tapi dari zaman buyutku, justru yang paling ditakuti adalah begu ganjang yang sering menculik anak-anak yang main di dalam hutan sampai gelap. Pas banget waktu itu 2 hari sebelum hari Natal. Kebetulan malam itu adalah malam bulan penuh. Jadi kampung yang cuman ngandelin lampu petromak atau lilin. Malam itu jadi lumayan terang. Oh iya, rumah buyut itu bentuknya macam rumah panggung terbuat dari kayu. Dan di bagian bawahnya adalah kandang kerbau peliharaan. Jadi rumahnya memang tinggi. Selesai makan malam, papa dan ketiga abangnya izin main ke tepi danau. Dan seperti kebiasaan penduduk di Samosir, pasti berpesan jangan sampai masuk ke dalam hutan. Khawatir diculik begu ganjang. Anak-anak umur belasan tahun dikasih tahu seperti itu jelas aja kelihatan patuh di depan, tapi bangkang di belakang. Makin dilarang makin penasaran. Akhirnya mereka berempat malah main ke dalam hutan. Jarak dari rumah buyut ke hutan paling hanya sekitar 1 kilo. Kalau jalan kaki sambil ngobrol rame-rame gak akan terasa menurutku. Jadilah mereka sampai ke hutan terdekat. Pikir mereka gak mungkinlah ada hantu atau semacamnya di zaman sekarang. Lagian mereka rame berempat, pun badan besar semua. Kalau ada hantu tinggal keroyak aja. Daerah sana itu masih banyak babi hutan berkeliaran. Bahkan sering penduduk kampung
lihat ada babi hutan masuk ke desa buat cari makan. Karena penasaran, mereka pengen coba berburu babi hutan malam itu. Lumayan kan kalau dapat satu pun bisa berpesta makan babi panggang. Perburuan babi hutan dimulai. Mereka pasang telinga baik-baik untuk mendengar suara babi yang khas. Sampai akhirnya mereka dengar ada suara dengusan babi gak jauh dari lokasi mereka saat itu. Setelah yakin itu memang benar dengusan babi, barulah mereka cari asal suara itu dari mana. Begitu ketemu, senang sekali mereka lihat ada 2 ekor babi kecil dengan bulu coklat terang dan garis gelap di badannya. Nampaknya itu anakan babi yang mungkin bingung cari induknya. Gak pakai mikir 2 kali, abangnya papa langsung suruh mereka lepas baju sebagai pengganti perangkap. Baju mereka diikat jadi satu sampai lebarnya cukup digunakan sebagai perangkap. Namanya bukan pemburu, mereka gak punya strategi jitu buat nangkap itu babi. Alhasil babi-babi itu kabur begitu mereka keluar dari persembunyiannya. Gak mau kecewa, mereka semua langsung kejar anak babi. Tapi begitu anak babi menghilang di balik semak, tiba-tiba muncul gak tahu dari mana seekor babi besar. Mungkin itu induk babi. Babi besar itu langsung mendengus keras, seolah mengancam mereka berempat. Bukannya takut, mereka langsung tangkap itu babi pakai baju yang dilebarkan. Babi itu jelas berontak, sampai mereka gak kuat lagi buat memeganginya. Tapi, sewaktu mereka jatuh terduduk, babi yang masih tertutup pakaian itu tiba-tiba gemetaran. Gemetar seperti menggigil gitu. Cuman semakin lama, babi itu makin tambah besar dan tinggi. Tinggi sekali, hampir setinggi pohon kelapa. Badannya udah bukan babi lagi, tapi macam badan orang yang kurus dan tingginya menjulang. Kepalanya nggak kelihatan karena tertutup pakaian yang tadi digunakan sebagai perangkap. Kepala raksasa hitam itu bergoyang-goyang seperti berusaha melepas pakaian yang menutupi kepalanya. Untung aja mereka cepat kabur sebelum makhluk itu berhasil melihat mereka. Begitu hampir keluar hutan, mereka dengar suara geraman keras dari belakang diiringi suara buk buk. Mungkin itu suara langkah kaki raksasa tadi. Mereka tambah kecepatan lari mereka sampai akhirnya berhasil sampai di dekat kandang kerbau. Karena takut dimarahi buyut, mereka berembuk untuk cari alasan seandainya ditanya dari mana. Lagi asik diskusi, tiba-tiba mereka dengar kerbau peliharaan buyut ribut sambil menghentakkan kaki. Otomatis mereka semua melihat ke arah kandang kerbau. Ternyata di dalam kegelapan kandang kerbau itu, mereka melihat ada bayangan hitam seperti meringkuk bersembunyi di balik kerbau dengan mata menyala merah melihat ke arah mereka. Langsung mereka kelabakan lari naik ke tangga rumah dan panik minta dibukakan pintu. Mau gak mau mereka akhirnya cerita apa adanya waktu ditanya oleh buyut. Gak bisa ngelak lagi karena mereka pun kelihatan begitu ketakutannya. Besoknya buyut minta tolong ke Bapak Pendeta untuk diadakan doa dan kebaktian di rumah supaya tidak ada gangguan lagi dari makhluk jahat apapun bentuknya. Untunglah setelah itu memang tidak ada gangguan apapun. Dan sejak itu mereka semua gak berani masuk ke hutan waktu malam lagi. Atau sembarangan menangkap babi hutan walaupun siang hari. Wow, ini ceritanya di hutan Samosir ya.
Biku Ganjang tuh raksasa hitam kayak kalau di sini apa ya? Gendruwo kali ya. Ya itu deh pokoknya. Gimana cerita Mbak Rachel? Serem kan? Ya nggak usah diragukan lagi kalau cerita jadi Mbak Rachel ya. Itu sih. Moral story-nya ya pasti jangan sembarangan ya. Apalagi masuk hutan malam-malam. Mending gak usah deh, di rumah aja bobo. Oke, mungkin untuk kali ini agak singkat karena ceritanya ya memang singkat. Gak apa-apa, besok kita sambung lagi. Bakal sering lagi nih video-video mencekam. Mungkin lain kali ke rumah kuno yang kemarin, rumah kayu yang kemarin. Kayaknya banyak yang suka deh. Sama rencana pengen di kebun belakang rumah. Kayaknya asik. Semoga menghibur ya buat teman-teman yang lagi mungkin di perjalanan sambil dengerin YouTube, sambil nonton YouTube ini, atau kemarin lagi cuci piring. Benar kan tebakan saya? Banyak tuh yang komen, ih bener lagi cuci piring. Segitu aja mencekam kali ini. Kembali lagi ke mencekam selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.